Sebenarnya sih dia ini nggak hidup di pasir ya. Cuma kalau lagi surut airnya dia akan ngumpet. Nanti kalau airnya pasang dia akan berdiri. Ini kakinya. Dia berdiri terus dia goyang-goyang ke bawah arus. Nih. Ini dia jenis yang diburu. Ubur-ubur warna merah atau red jellyfish. Bukan yang lain. Teksturnya rumput laut banget. Rumput laut campur jamur kuping. Sama mirip-mirip tulang rawan ayam. Enak banget. Bagi masyarakat Pulau Sumbawa, perairan Teluk Saleh nan luas adalah lahan penghidupan yang tak pernah habis untuk dinikmati. Selain sebagai sebuah tabungan abadi masyarakat bahari, Teluk Saleh juga menjadi pemersatu warganya yang berdiam di seluruh penjuru kawasan ini. Di kawasan Teluk Saleh, Sumbawa, pemanfaatan kekayaan alam pesisir dilakukan dengan memperhatikan waktu pasang surut secara cermat. Tentunya dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Ini daerah pesisir di Teluk Saleh. Nah, di daerah Terano ini kebanyakan seperti ini, pasirnya hitam-hitam. Saya bawa sekop bukan untuk angkut pasir, tapi mau nyari ikan Jepang. Pencarian bahan pangan masih mendominasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di pesisir Teluk Saleh. Bagi masyarakat Terano misalnya, perburuan yang dilakukan adalah demi pemenuhan kebutuhan protein sehari-hari. Hanya pada saat tertentu saja, hasilnya ada yang diperdagangkan untuk alasan ekonomi. Emang ya, kalau mau cari ikan Jepang itu, waktunya harus pas. Seperti ini, saat air sedang surut. Tapi, walaupun semuanya sedang surut nih, bukan berarti ikan Jepangnya ada di semua lokasi. Harus tetap cari lokasi yang pas. Seperti ini nih, banyak lubang-lubang, biasanya banyak ikan Jepangnya. Komposisi pantai berpasir hitam bercampur dengan lapisan lumpur, namun bukanlah lumpur erosi dari wilayah hulu sungai. Lumpur pekat berasal dari hancurnya material organik dari vegetasi yang menumpuk. Kondisi pantai seperti ini sangat disukai oleh beberapa jenis biota pesisir, misalnya saja jenis kerang-kerangan dan kepiting. Iya, ini dia. Akhirnya ya, udah hampir setengah hari nyari. Akhirnya dapet juga. Nggak sia-sia panas-panasan. Cari lagi. Kan Jepang adalah nama khas Sumbawa untuk menyebut biota perairan asin yang termasuk dalam genus Macryopoda. Secara ilmiah, biota ini termasuk dalam kelas binatang Ectoprocta atau hewan yang ditandai dengan setangkup cangkang dan memiliki bagian tubuh menyerupai ekor kecil. Perburuan kan Jepang memanfaatkan waktu jeda antara pasang dan surut air laut sehingga waktu pencarian hewan ini sangatlah sempit. Dalam sehari hanya bisa dilakukan selama 2 hingga 3 jam saja. Walaupun bentuknya aneh ya kayak toge seperti ini, tapi dia termasuk dalam keluarga kerang-kerangan. Terlihat dari apa? Ini dia, cangkangnya. Sebenarnya sih dia ini nggak hidup di pasir ya. Cuma kalau lagi surut airnya dia akan ngumpet. Nanti kalau airnya pasang dia akan berdiri. Ini kakinya, dia berdiri terus dia goyang-goyang ke bawah arus. Ada juga yang bilang ini kerang lampu. Tapi kok mirip toge ya Bu? Kan Jepang termasuk hewan yang tidak pernah berevolusi sehingga digolongkan dalam biota purba.
Tak heran sebagian kalangan menyebutkan Jepang sebagai fosil hidup. Di Indonesia tercatat setidaknya ada 200 lebih jenis Macryopoda. Di kawasan pesisir, kan Jepang juga merupakan salah satu indikasi kesehatan ekosistem sekitar. Ini salah satu pangan alternatif buat masyarakat di Teluk Saleh, masyarakat pesisir, Ibu ya. Iya. Dan ini nih bisa dimakan mentah. Bu, saya makan ya. Ini. Enak. Tawar, cuma amis banget. Amis Bu, bau. Tapi ibu-ibu di sini biasanya ada pangan khas untuk mengolah si ken Jepang ini. Masakan khas Terano Ibu ya. Ya. Nanti kita mau masak. Kita mau masak kela asam buah kele atau kuah asam. Memang ya di Indonesia itu banyak sekali jenis makanan kuah asam. Bahannya juga tergantung dari hasil bumi si daerah itu nih. Kayak di tanah Batak pakai rias. Kemudian di Jawa pakai asam Jawa. Kalau di sini pakainya belimbing bulu. Nih. Tapi bukan ini loh yang unik. Yang unik tuh ini dia. Buah kele atau dalam Indonesia disebut buah kelor. Saya penasaran sih, jadinya kayak apa ya? Nanti ya kita lihat. Untuk memasak kuah asam buah kele, yang paling awal diproses adalah buah kelornya. Sebab buah ini memiliki tekstur yang cukup keras, sehingga perlu dilunakkan terlebih dahulu. Di negeri kita, buah kelor atau kelentang telah lama dikenal memiliki beragam manfaat penting untuk tubuh manusia. Misalnya saja untuk melawan influenza, menguatkan tulang, tahap pemulihan usai melahirkan, mencegah infeksi, dan lain sebagainya. Beragam penelitian menyatakan bahwa kelompok biota Macryopoda memiliki beragam kandungan penting. Paling dikenal luas adalah tingginya kadar protein yang mencapai 70% lebih. Kandungan lainnya adalah lemak dan karbohidrat. Keberagaman bahan-bahan pangan di negeri kita ini sejatinya memang luar biasa. Dari kan Jepang ini misalnya, kita kemudian memahami bahwa selain pangan populer yang dibudidayakan, kita memiliki potensi pangan yang tersedia alami di alam. Ini si ken Jepang ya, kalau udah mateng, dia lebih gampang dibuka cangkangnya, nggak kayak waktu masih mentah kan, lengket sekali. Enak. Rasanya ini enak banget, lebih enak dari kerang darah. Apalagi ada telur-telurnya Bu ya, itu bikin gurih di ujung gigitan tuh, gurih banget. Ini jadi favorit masyarakat di sini karena selain enak, ini juga dipercaya nambah stamina. Jadi makin banyak makan ini makin kuat Bu ya, makin segar. Makanya saya pengen makan banyak nih, biar kayak ibu-ibu nih, strong, kuat Ibu ya. Makan.